Halo, akhirnya ya kita bisa ketemu lagi di season terbaru podcast Carut Mason Indonesia. Udah lama banget ya, kayaknya kami nggak rilis podcast. Sebagai produser dan juga host dari podcast ini, aku minta maaf. Soalnya ketidakhadiran ini murni karena alasan pribadi, alias nggak sempet-sempet bikin podcast baru. Tapi doain aja, mudah-mudahan di 2024 ini podcast Carut Mason Indonesia bisa kembali rutin lagi hadir ke telinga teman-teman semua. Walau ya nggak sesering dulu ya, tapi bisa lah ya sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Oke, di episode perdana season ketiga ini, saya, Ayu Primadini, bakal mengangkat topik yang beneran ringan dan praktis, yaitu gimana sih cara pakai Living Books? Iya, jadi kalau definisi Living Books itu kali udah banyak yang tahu ya. Udah ada rekomendasinya juga di website CMID. Tapi sebenarnya gimana sih cara memakai Living Books menurut filosofi metode CM? Dan juga gimana para praktisi CM mempraktikannya dalam keseharian? Hai, ada aku juga nih, Lily Presti, yang akan menemani Ayu di segmen 1 ya. Nanti kita akan ngobrolin tentang gimana sih menggunakan Living Books untuk anak usia dini, juga untuk anak usia sekolah dasar yang sudah menjalani pendidikan akademis juga, tentunya yang sesuai dengan prinsip-prinsip metode pendidikan Charlotte Mason. Dan aku Naila, seorang remaja dari orang tua bermetode CM yang tergabung dalam komunitas CMI di Semarang, bakal sharing keseharianku dengan buku-buku di segmen 2. Nah, udah siap belum dengerin obrolan kami? Jangan lupa siapin cemilan ya. Hai Li, apa kabar? Baik. Dirimu gimana? Iya nih, baik juga, walaupun suara agak-agak bindeng-bindeng ya. Mm-mm. Iya, jadi ini ya, aku mau cerita nih, waktu itu tuh pernah ada yang nanya gitu kan ya sama aku. Dia cerita kalau misalnya suka gitu lihat Living Books, terus udah Mm-mm. coba-coba beli-beli Living Books yang sesuai dengan rekomendasi yang ada di website Charlotte Mason Indonesia gitu ya. Tapi Mm-mm. terus dia bingung ya, kenapa kok anaknya kok nggak suka, nggak mau baca gitu kan. Terus aku tanya dong kan, emang udah dibacain setiap hari apa gimana gitu kan. Mm-mm. Terus katanya, enggak aku bacain, kan anaknya udah bisa baca. Tapi dia tuh nggak mau, aku udah suruh dia tuh untuk baca, tapi dia nggak mau baca gitu kan. Jadi apa ya, anak itu masih kecil gitu, padahal sekitar 6 tahunan apa 7 tahunan gitu lah maksimalnya kayaknya. Jadi apa ya, jadi dipikirnya ketika udah punya Living Books, anaknya udah bisa baca, ya harusnya udah bisa dong baca sendiri gitu. Jadi ekspektasinya tuh Mm-mm. seperti itu gitu. Mm-mm. Terus aku kepikir ya, oh iya ya, kita tuh sering kasih tahu orang, misalnya orang nanya gitu ya, Living Books itu apa gitu kan, terus rekomendasi Living Books gitu kan kita udah sering kasih tahu gitu ya, tapi kita Mm-mm. kayaknya miss satu deh, orang tuh suka ada aja yang bingung gitu, ini Living Books ini harusnya diapain gitu, gimana sih cara Mm-mm. pakainya gitu ya, kadang-kadang Mm-mm. ini hal simple tapi kalau misalnya orang nggak paham tentang Charlotte Mason juga bingung ya kali ya. Ini harusnya Mm-mm. diapain sih buku-buku ini tuh Ya, gimana cara pakainya gitu kan. kalau anak disuruh baca sendiri itu kan berarti eh, kita eh, pasrahkan urusan membaca ini tuh mengikuti selera dan kehendak anak aja kan jadinya gitu loh. Betul. Jadi Mm-mm. jadi Jadi harapannya anaknya punya ini ya, kehendak sendiri gitu ya. iya, padahal kalau anak ya apalagi masih kecil itu kan selera dan kehendaknya masih terbatas banget ya pada hal-hal Mm-mm, yang mm-mm, dia sukai aja gitu. mm-mm, Jadi mm-mm, pilihannya pun akan sempit gitu. Jadi nggak mm-mm, heran kalau dirimu cerita tadi temenmu itu anaknya tuh eh, nggak mau gitu ya. Dia maunya ya hanya baca buku-buku yang sesuai dengan selera dan kehendaknya aja gitu kan ya. mm-mm, 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 Mm-mm. Dan ini bertentangan nggak sih dengan mm-mm, prinsip pendidikan Charlotte Mason mm-mm. Ya, yang ya. kita ketahui kan kita dengan membacakan anak
buku-buku ini ya, living books ini, kita kan berharap mendidik karakter anak ya, gitu Ya, loh. betul. Eh, Harapannya jadi dapat ide ya, anak-anak ya. jadi kita membacakan buku untuk anak tuh bukan sekedar untuk ya eh, kesenangannya semata gitu loh. Mm-mm, Ya nggak? mm-mm, betul. Jadi ada hal-hal yang mau kita biasakan, yang mau kita upayakan gitu ya untuk menumbuhkan karakter anak gitu. Dan kalau CM bilangnya kan untuk eh, menumbuhkan karakter yang luhur ya gitu loh. Mm-mm. Jadi eh, kalau misalnya kita berharap untuk mendidik anak menjadi karakter luhur, berarti em, kita juga nggak bisa hanya pasrah kan ya kepada selera dan kehendak anak yang tadi gitu. Kita tahu kalau pribadi yang berkarakter luhur itu salah satu cirinya adalah pribadi yang mempunyai keluasan akal budi gitu ya, Mm-mm. selera yang luas terhadap pengetahuan seperti itu. Berarti kan anak juga harus dibiasakan mempunyai pilihan yang luas ya saat membaca buku gitu. Ya, ya, ya. Ya kan Dan ya? dan penting ini juga ya, artinya kan untuk membentuk karakter itu kan anak-anak butuh habit training ya. Dan Mm-mm. kalau tadi kehendaknya mereka masih lemah, ya berarti memang pembacaan buku ini ya butuh habit training ya, butuh habit training dibacakan buku gitu ya. Mm-mm. Iya, butuh habit training dibacakan buku. Kenapa? Kenapa nih ya butuh habit training gitu? Karena kita tahu Mm-mm. ya kalau CM itu kan sangat memandang tinggi seorang pribadi gitu ya. Jadi ketika Mm-mm. kita ngomongin pendidikan karakter, itu artinya kan kita sedang mendidik pribadi ya. Mm-mm. Jadi kita nggak bisa hanya memperhatikan pertumbuhan fisiknya anak saja gitu kan ya. Kita juga harus secara holistik memperhatikan tumbuh kembang akal budinya gitu kan. Ya betul. Kayak ini kali ya, kayak ini berhubung aku punya bayi ya. Mm-mm. Kayak kayak ngebiasain anak makan sehat kali ya. Kalau Mm-mm. Mm-mm. misalnya pas anak-anak masih baru-baru MPASI gitu kan, kita Mm-mm. kan expect mereka untuk bisa makan sehat, tapi kan mereka belum bisa ya, belum bisa makan sendiri gitu loh. Jadi kita nggak Mm-mm. cukup hanya menyediakan aja gitu, menyediakan terus, nih kamu makan sendiri gitu kan ya mesti kita suapin kan awalnya kan. Mm-mm. Mm-mm. Kita suapin Mm-mm. awalnya gitu, kita biasain sehari 3 kali kamu duduk di sini terus kita makan gitu kan itu proses-proses pembiasaan ya supaya akhirnya dia Mm-mm. kenal, habis itu dia tahu oh ini ya makan tuh kayak gini, oh ternyata enak ya makanan yang kayak gini ya, oh kalau yang kayak gini aku kurang suka tapi yang kayak gini aku suka gitu kan, akhirnya dia jadi kenal dengan variasi makanan kan gitu ya. Mm-mm. Artinya Mm-mm. ketika kita ngebiasain anak-anak untuk kenal living books, untuk pakai dalam tanda kutip ya, pakai living books itu ya memang mesti dibiasakan ya. Oke, yuk kita duduk yuk, kita baca gitu kan. Nanti mereka dengar gitu ya. Jadi Iya. minatnya tuh tumbuh gitu ya, ketertarikannya tumbuh gitu ya. Tapi kalau misalnya minatnya belum tumbuh, dia belum tahu apa enaknya baca living books gitu ya, Mm-mm. sulit ya untuk bisa baca sendiri ya gitu ya, walaupun dia udah bisa Iya. baca ya gitu. Ya, kembali lagi tadi kalau kita analogikan dengan makanan sehat, mungkin Mm-mm. awalnya anak juga nggak punya eh, pemahaman apa sih makanan sehat gitu ya. Mm-mm, mm-mm, Untuk mm-mm, apa sih makanan sehat gitu ya? Untuk apa sih kita makan sehat gitu ya? Nah, mm-mm, itu tuh diperoleh dari seiring kita membiasakan tadi yang seperti dirimu bilang ya mm-mm, mm-mm, gitu. mm-mm, mm-mm. Pemahaman itu tujuannya untuk apa? Nah, itu termasuk dalam proses pembiasaan tadi gitu. Betul. Walaupun tujuannya untuk apa itu sebenarnya ada di mindset orang tua ya, bukan berarti orang tua menceramahi anak. Ini baca ini tujuannya untuk ini Iya gitu ya. dong. Iya. Nah, kalau kata CM kita kan punya tujuan tinggi yang tadi tuh. Mm-mm, mm-mm, Nah, mm-mm, ini berarti kan kita harus melakukan sesuatu tuh gitu ya. mm-mm, betul. Untuk itu kita nggak mungkin langsung apa ya kita pingin terus anak tiba-tiba seperti itu atau kita ceramahi terus langsung bisa nggak mungkin seperti itu kan. Artinya harapan itu kemudian perlu dibarengi juga dengan sebuah tindakan yang aktif ya dari orang tua ya. Mm-mm. Tindakan orang Mm-mm. tua dalam arti tindakan aktifnya ya salah satunya dengan itu ya, dengan membiasakan. Cara Iya. membiasakannya ya ya ini ya barangkali secara spesifik mungkin bisa
namanya habit kan, namanya habit training itu kan biasanya lebih efektif kalau dilakukan pada jam yang sama setiap hari misalnya gitu kan. Iya. Ya kita baca buku setiap hari, apa namanya, pada malam hari sebelum tidur misalnya kayak gitu kan. Tapi Mm-mm. ngebiasain ini penting banget ya, dan bukan cuman dibiasakan tapi mungkin dibacakan ya, dibacakan karena proses dibacakan ini jadi penting ya Li ya. Maksudnya Iya. kalau nggak dibacain tuh anak-anak minatnya nggak tumbuh gitu nggak sih? Iya, jadi eh, kalau education is life kan berarti education is a discipline juga ya gitu ya. Jadi saat kita mengasup ide dengan anak itu sekaligus kita membiasakan akal budinya juga gitu loh. Nah, iya betul. Iya, harus dibacakan dong. Ya, karena Karena kalau kalau nggak dibacakan seperti tadi itu, seperti kejadian di temennya Ayu tadi itu, kita nggak yakin kan apakah anak akan membaca sendiri ataukah betul. tidak gitu kan. Nah, Heeh. Dan mm-mm, proses membacakan ini sebenarnya kita juga jadi bisa melihat respon anak ya. Ketika kita mm-mm, bacain gitu kan nanti kan kelihatan dari sorot matanya, dari ekspresi wajahnya gitu ya. Maksudnya mm-mm, mm-mm, kita bisa lihat anak ini sebenarnya tertarik nggak gitu kan. Melatih mm-mm, habit of attentionnya anak juga kan proses mm-mm, membacakan itu betul. kan. Terus Mm-mm, udah gitu nanti dia ngerespon kapan bagian mana yang dia respon gitu kan. Kita mm-mm, jadi bisa mengobservasi anak lebih lanjut gitu kan. Oh dia tertarik nggak nih gitu. Bahkan bisa timbul diskusi-diskusi juga sama anak gitu kalau dia nanya tiba-tiba mm-mm, nanya gitu ya. Menarik mm-mm, ya sebenarnya, dan apa proses membacakan ini, dan ini ya bonding juga ya, mengikat bonding juga betul. ya, Iya. bonding dengan anak Mm-mm, juga jadi kuat gitu ya. Jadi sederhana, hal sederhana tapi benar-benar manfaatnya bisa terasa gitu ya. iya. Jadi ada banyak banget kebiasaan baik ya yang bakal terbangun gitu ketika kita membacakan buku untuk anak ya. Mm-mm, Yang Ayu tadi mm-mm, juga udah sebutkan beberapa gitu ya. mm-mm. Dan ini penting ya, akan menjadi pondasi yang penting gitu ya ketika anak nanti eh, sudah bisa membaca buku-bukunya secara mandiri gitu. Betul, betul itu fondasi itu ya penting ya. Mm-mm. Kalau kamu Gitu. kapan, sejak kapan tuh bacain anak-anak kayak gitu biasanya? Iya, sejak dini ya, Mm-mm. sejak Kapan dini, tuh? sejak sejak dini ya, sejak bayi misalnya gitu ya. Jadi Mm-mm, mm-mm. di waktu pertama-tama kita harus karena ya sesuai dengan tujuan tadi ya berarti kan kita perlu membangun kebiasaan membaca gitu kan ya Mm-mm, mm-mm, sama betul. anak-anak gitu. Mm-mm, Eh, ya nggak bisa misalnya anak punya misalnya kebiasaan akal budinya seperti ini tapi nggak ada kebiasaan bacanya kan seperti itu. Nah untuk betul. membangun kebiasaan baca ini ya dimulainya sejak dini, sejak ya sejak anak bayi lah ya. Jadi kita Masih bacakan bayi aja, ya. kita pilih ya, kita pilih Mm-mm, waktu-waktu yang sesuai dengan ritme keseharian anak dan kita mm-mm, gitu ya. mm-mm, mm-mm. Misalnya yang lebih mudah tuh jelang tidur gitu ya. Nah, betul. Atau misalnya di saat anak-anak santai gitu ya. Mm-mm, mm-mm, Ya, mm-mm. dia misalnya sedang terbangun tapi dia santai gitu kan. Itu kita bisa tuh Mm-mm, mulai membacakan buku-buku untuk anak gitu ya. Nanti seiring mm-mm, bertambah usianya, anak kan sudah terbangun tuh kedekatannya mm-mm, dengan buku-buku. Oh mm-mm. iya, kebiasaan membaca ini bersama orang tuaku gitu ya, sama ibu, bersama ayah gitu, itu menyenangkan ya ternyata gitu ya. Anak Mm-mm, mm-mm, juga ya tadi minatnya tumbuh ya terhadap mm-mm. buku, terhadap Udah bacaan. mulai Dia tahu ya, oh bukunya seru ya ternyata ya gitu ya, gitu iya biasanya sih. gitu, seru ya ternyata gitu ya. Kok Mm-mm, aku jadi mm-mm. punya apa ya? Kok akal budi? Kalau anak kecil nggak ngerti akal budi ya. Kok jadi aku bisa misalnya eh, membayangkan banyak hal gitu ya, Mm-mm, atau bisa betul. berpikir macam-macam atau ngobrol Mm-mm. macam-macam dengan keluarga misalnya gitu kan. Oh aku jadi kok jadi lebih eh, banyak mengerti ya tentang dunia ini Mm-mm. misalnya kan kayak gitu ya. Nah, Betul. Dan nah kadang dia anak-anak nggak harus duduk juga ya Lia pas dibacain ya. Anak usia dini nggak maksudku nih. oh, nggak Karena harus, nggak Heeh, harus. heeh. Karena aku dulu kan pernah ngajar TK ya, dulu gitu. Terus aku pengalaman nih, maksudnya ketika aku membacakan buku, anak-anak ini ada tipikal anak yang
anak usia dini kan masanya gerak ya, anak 3 tahun gitu Mm-mm, kan. Terus mm-mm, dia tuh nggak bisa duduk anteng, tapi kan tetap aku bacain sambil dia main keliling-keliling ruangan gitu. Jadi aku tetap bacain aja gitu kan. Terus tiba-tiba mm-mm, nanti dia bisa nyaut tuh. Jadi nyaut ngomentarin apa yang ada di buku gitu. Jadi dia mm-mm, meskipun nggak duduk manis gitu kan, banyak orang tua yang expect-nya ketika anak dibacakan kan anaknya duduk manis gitu kan. Padahal ya mm-mm. ketika kita bacain tapi dia sambil main dan telinganya tuh sebenarnya denger gitu loh. Jadi kayak kayak dengerin podcast kali. Ya, ya memang nggak harus sambil duduk manis tadi ya gitu. Itu kan Mm-mm. idealnya ya. Idealnya kan Idealnya. memang anak duduk Mm. menyimak gitu ya. Mm-mm, Tapi kalau mm-mm, misalnya ada kondisi-kondisi tertentu di mana anak itu ternyata belum punya kebiasaan untuk dalam tanda kutip duduk manis gitu ya, mm-mm, mm. gitu ya nggak apa-apa juga ya, keep Betul. reading gitu ya, keep Mm-mm, reading mm-mm, aloud gitu ke anak-anak mm-mm, gitu, seiring nanti kita bisa bangun deh kebiasaan dia gimana supaya lebih fokus mm-mm, misalnya mm-mm, gitu ya, mm-mm, mm-mm. saat dibacakan buku gitu, apalagi kalau minatnya terhadap buku udah tumbuh gitu ya, dia Mm. kan minta dibacakan tuh. Betul. Nah, minta dibacakan oleh orang tuanya. Kadang nggak cuma sekali ya, berulang kali ya. Kalau anak usia Mm-mm, dini dengan buku yang sama gitu. Itu kan mm-mm, lambat laun juga nanti anak akan lebih tenang ya saat membaca buku gitu loh. mm-mm, 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 Mm-mm. mm-mm. Jadi Betul bisa kita betul. lihat ya kalau sebenarnya kesenangan membaca ini sebenarnya bukan tujuan ya, tapi merupakan efek dari proses pembiasaan, iya nggak? Mm-mm, mm-mm. Yang Ini kayak karena itu gitu. kebiasaan ya, jadi nggak bisa ya ada alasannya. Anakku kan kinestetis, dia tuh nggak suka baca buku gitu ya, nggak bisa dibilang gitu ya. Iya, nggak bisa kayak gitu gitu. Jadi kesenangan itu kan tumbuh dari dalam diri sendiri ya. Mm-mm, Nggak bisa kita bilang, oh anakku senang membaca nih kita yang karena begini begini gitu kan, atau kamu senang membaca dong gitu. Nah itu untuk menumbuhkan apa nah, untuk supaya anak mendapat apa ya rasa senang itu ya, proses pembiasaan ini kita harus didik pribadinya gitu ya. Kita harus mm-mm, biasakan pribadinya gitu. mm-mm, mm-mm. Mm-mm. Sama terus ada lagi nih ya, Lia, yang sering orang salah tangkap juga. Maksudnya rekomendasi living books tuh kan banyak ya. Hmm, Memang sih ya, ketersediaan living books di Indonesia juga kan memang yang bahasa Indonesia terutama ya belum mm-mm, terlalu banyak ya. Jadi kadang-kadang suka ya udahlah pokoknya anakku baca apa aja yang penting living books gitu. Yang penting mm-mm, mm-mm, ada gitu kan. mm-mm, Jadi kayak misalnya anak usia SD lah ya katakan gitu terus mm-mm, tiba-tiba disuruh baca Bumi Manusia gitu, bukunya Pram gitu kan misalnya kayak gitu gitu. mm-mm, Em, apa ya? Sebenarnya nggak apa-apa juga ya, maksudnya boleh ya. Tapi kenapa sih mm-mm, gitu? Maksudnya harus di level-levelin gitu kan? Kenapa sih mm-mm, bacaan bacaan yang seperti ini di levelin untuk anak SMA gitu? Kenapa nggak boleh dibaca sama anak usia SD gitu kan? mm-mm. Nah itu kan kalau bukan di metode CM kan orang bebas ya baca baca Iya, buku apa aja gitu. Yang penting ibu bukunya apa bagus aja. gitu kan, gitu kan. Tapi Mm-mm, kalau di metode CM ini kan kita levelin gitu ya, bacaan ada levelnya gitu kan. Oh ini level anak SD usia dasar yang awal-awal, ini level yang usia dasar yang agak akhir gitu kan. Kita kan punya mm-mm, level-level seperti itu ya. mm-mm. Nah, menurutmu gimana nih maksudnya? eh, Apa sih Ya, sebenarnya efeknya gitu ketika anak ini membaca tidak sesuai dengan levelnya gitu? pribadi anak ini kan dia bertumbuh sesuai ada hukum alam gitu loh, proses yang Mm-mm, terjadi di dalam dirinya yang secara alamiah itu bekerja gitu ya, mm-mm, yang kita nggak bisa nafikan gitu, yaitu misalnya paling gampangnya itu hukum fisiologi dan psikologis gitu ya. mm-mm. Jadi anak-anak tuh secara pribadi bertumbuh mengikuti hukum fisiologis dan psikologis sesuai tahapan-tahapan usia tertentu gitu. Jadi masing-masing usia itu kan Mm, punya tahapan perkembangannya sendiri-sendiri betul, kan gitu. betul, betul. Jadi ini yang perlu kita perhatikan saat memberikan buku-buku kepada anak gitu. Jadi nggak mungkin misalnya anak contoh ya, anak usia dini yang secara fisiologis eh, kemampuan bicaranya misalnya belum lancar, kosakatanya belum banyak, terus relasinya terhadap
dunia ini ibaratnya orang-orang di sekitarnya juga belum seluas anak-anak yang usia lebih besar gitu ya. Terus kita kasih misalnya contoh bacaan yang tadi dirimu bilang Bumi Manusia gitu kan. Mungkin dia akan menyerap aja gitu ya, menyerap kosakatanya, mendengar, menyimak gitu ya. Tapi kan dia kesulitan ya, maksudnya kesulitannya itu adalah kesulitan mencerna gagasan-gagasan yang disampaikan oleh buku itu, lalu dampaknya juga kesulitan untuk memaknai dan merelasikan uh, ya itu ide-ide yang ada di dalam buku gitu. Jadi padahal kan kita membacakan buku ke anak ini kan berharap anak itu bisa ini ya, bisa memahami, bisa menghayati, merelasikan ide-ide yang ada di situ gitu ya. Kalau bisa ya bisa juga membangkitkan kesadarannya untuk apa ya, untuk beraksi melakukan sesuatu kebiasaan yang baik, misalkan kayak gitu ya. Ini kalau Jadi kita ngobrolin di tim kurikulum tuh ya sering ya, maksudnya ini bukunya nih bagus nih gitu, tapi kayaknya kalau dibacain untuk anak usia segini sayang gitu ya, kita sering ngomong gitu ya Lia, maksudnya di tim kur ya. iya, Sayang nih, mendingan kita kasih nanti deh kalau dia udah SMP gitu misalnya kan gitu. Kenapa? iya, Soalnya kalau misalnya dia udah SMP, dia akan bisa mencerna buku-buku ini dengan lebih baik gitu ya. Jadi nanti dia bisa timbul gagasan-gagasan baru, bisa minatnya juga sama buku itu apa sama topik itu juga lebih apa ya, lebih engage betul, gitu ya, lebih klik iya, gitu ya, gitu kan. Jadi iya. ya gitu ya, kita sering ngomong gitu juga ya kalau di tim kur itu ya. Jadi ya Iya, tujuannya kan itu ya. betul betul. Karena kalau misalnya kita kasih buku yang em, apa ya, yang sulit untuk menggugah minat anak, misalnya kan seperti itu, ini juga akan kontraproduktif ya gitu terhadap Nah, betul. proses pembiasaan kita gitu loh. Gimana kita berharap anak misalnya eh, punya kebiasaan baca yang baik, yang tahan lama, yang gitu ya. Terus punya kebiasaan baca yang apa ya ibaratnya penuh gairah ibaratnya gitu kan. Kalau buku-buku yang kita sajikan aja ibaratnya eh, nggak memantik minatnya gitu kan. Betul, betul. Jadi penting banget ya memang sebenarnya membaca buku sesuai dengan tahapan perkembangan anak gitu ya istilahnya ya. Mm-mm, betul. Walaupun bukan berarti strict banget ya. Misalnya ada buku ini di Ambleside Online rekomendasinya untuk year 2 gitu. Terus ya benar-benar harus dibaca year 2 ya walaupun nggak se-strict itu Ya. juga ya gitu. Tapi kita mesti tahu nih kira-kira anak ini udah siap nggak sih untuk Ya, membaca artinya kan kita buku harus ini gitu ya. artinya kita harus mengobservasi anak kan gitu loh, kesiapannya Betul, terhadap heeh. buku-buku tersebut gitu. Mm-mm. Kayak ini ya, kalau di rumahmu sering kejadian nggak sih? Maksudnya, terutama untuk anak-anak yang masih agak kecilan gitu ya, SD Mm-mm, gitu kan, mm-mm, nanya, Ma aku udah boleh belum baca buku ini gitu ya? Sering gitu nggak sih? mm-mm. Terus nanti Iya, kita sering kasih banget. approval gitu ya? Atau kadang-kadang Mm-mm. mereka udah saya baca, terus Ma aku baca buku apa lagi nih buat free reading gitu kan ya? Suka gitu nggak sih kalau kamu? Iya, biasa kadang rumput tetangga lebih hijau ya. Dia misalnya lihat lihat ibunya membaca apa atau kakaknya membaca apa, terus yang masih kecil-kecil ini juga pengen membaca itu gitu kan. Mm-mm, Eh, mm-mm. Iya, jadi kalau itu hal yang wajar sebenarnya ya gitu loh. Ya, apalagi Ya. kalau anak-anak yang minat bacanya udah tumbuh gitu ya, segalanya itu rasanya tuh pengen dibaca gitu. Iya, tapi kan karena kita tahu prinsipnya tadi ya kita yang mengarahkan kan. Oh ya misalnya nanti ya bacanya misalnya. Ini masih banyak buku lain yang bisa loh kamu baca misalnya. Tentu kita juga Mm-mm. harus kasih pilihan ya buat anak-anak gitu loh. Yang sesuai Mm-mm. dengan usianya kira-kira apa gitu ya supaya dia juga Ya. kebutuhan bacanya juga terpuaskan ibarat. Artinya sebagai orang tua itu kita perlu sedikit banyak tahu ya tentang buku itu isinya apa gitu, konteksnya Hmm, gimana gitu ya. Jadi mm, mm, memang nggak bisa kita pasrah sama rekomendasi CMID atau rekomendasi Ambleside Online atau manapun lah ya, atau rekomendasi teman gitu kan. mm, Kita nggak bisa begitu gitu ya. Artinya sedikit mm, banyak kita perlu tahu ini buku isinya apa sih, mm. kontennya seperti apa sih gitu. Udah siap belum anakku baca buku seperti ini Betul, gitu ya. betul, betul. Ya. Nggak bisa pasrah gitu ya.
Tapi ada paradoksnya juga nih ya, ketika kita Hmm. paham gagasan di buku itu ya. Jadi ketika Heeh. kita paham di gagasan di buku itu, terus kita tuh suka gatel gitu. Suka gatel, kepengen anak tuh apa ya, menerima gagasan itu gitu loh, paham sama gagasan itu gitu loh. Terus kan Hmm. misalnya gini nih, abis anak itu baca buku, terus kita minta mereka narasi gitu kan. Terus abis itu kita kasih mereka pertanyaan yang mengarah pada pemahaman si anak tentang gagasan itu gitu. Jadi, nah Hmm. misalnya gini, udah selesai baca buku, terus terus menurutmu kenapa tuh rajanya kok mengundurkan diri gitu misalnya gitu kan? Hmm. Jadi kan kita memberi mereka pertanyaan yang mengarahkan mereka pada gagasan itu gitu. Karena kita Hmm. kita tahu ini bukunya tuh mengandung konten ini nih gitu kan. Hmm. Mereka harusnya harusnya mengunyah gagasan ini gitu kan. Gitu nggak sih, Hmm. suka gitu ya? Iya ya. Jadi kayak Jadi ada, hmm, jadi muncul ekspektasi berlebih ya. nah, betul, betul, betul gitu kan. Padahal kan sebenarnya kan narasi itu sendiri kan sesuai dengan kunyahannya si anak ya gitu kan. Tapi gitu, Hmm. maksudnya sebagai orang tua tuh kadang-kadang gitu kan kita suka memberi pertanyaan-pertanyaan yang mengarah gitu supaya anak tahu gitu kan. Oh ini Hmm. tentang ini nih gitu kan gitu. Suka Iya. gatel gitu kayak orang tua tuh kadang-kadang kan. Hmm. Ya, emang dampaknya apa sih? Kan berarti kan kita harus tahu nih dampaknya apa sih kalau Mhm. melakukan hal seperti itu Betul, gitu kan. betul. Hmm. Jadi kan kita ingin anak yang mencerna gagasannya secara mandiri kan ya, Mm, gitu. Supaya kebiasaan berpikir mandirinya juga terbangun kan kayak gitu ya. betul. Nah, ketika misalnya kita yang uh, berusaha untuk memasukkan ya ataupun menjejalkan gagasan-gagasan tertentu ke anak gitu, yang anak ternyata tuh nggak memaknai gagasan itu kayak jadi bukan proses berpikir mandiri ya kayak gitu. Karena gini, dalam menyerap gagasan gitu ya, dalam memaknai gagasan itu sebenarnya kan em, caranya bisa beda-beda ya. Maksudnya prosesnya di dalam diri itu kan bisa beda-beda. Misalnya mungkin kita sebagai orang tua yang membaca menyerap gagasannya seperti ini gitu ya. Mungkin anak itu akan mempunyai proses yang berbeda gitu loh di dalam dirinya dalam menyerap gagasan itu gitu loh. Jadi nggak harus sama ya sebenarnya gitu. Dan kadang-kadang anak-anak tidak menerima gagasan pada saat itu gitu ya. Jadi maksudnya Iya, mungkin pada saat dia habis baca itu dia belum nangkep ini maksudnya begitu gitu. Dia mungkin baru nangkep poin lain yang poin kecil yang dia baru tangkap gitu kan. Tapi gagasan besar dari buku itu dia belum tangkap gitu ya. Dan itu nggak iya. apa-apa ya, nggak apa-apa banget ya sebenarnya ya. Iya, nggak apa-apa banget gitu. Jadi gini, bukan berarti nggak sia-sia ya kita misalnya membacakan buku gitu ya. Anak nggak menangkap gagasan saat itu. Itu benih-benih idenya itu sebenarnya sudah ada gitu ya. Kalau CM bilang ya benih-benih gagasannya itu sebenarnya sudah eh, ada dalam akal budi anak gitu ya. Cuma mungkin dia apa ya bisa memaknainya secara lebih nyata gitu ya, bisa merelasikannya itu mungkin nggak harus saat itu juga gitu, Betul, nanti mungkin betul. ketemu suatu pengalaman atau kejadian yang memantik dia untuk teringat pada ide itu gitu ya, misalnya itu bisa lebih bermakna gitu loh, oh bisa keluar lagi tuh gagasan itu. Dan perlu kita ingat juga ya bahwa kita membaca buku ini kan nggak cuma tentang saat ini, buku ini gitu ya. Ada proses yang panjang gitu. Jadi kalau Betul. misalnya anak nggak eh, sepertinya kok tidak antusias memaknai gagasan Mm-mm. besarnya tentang suatu buku ini gitu kan, Mm-mm. nggak usah khawatir nanti seiring berjalannya waktu gitu, anak juga bakal ketemu kok dengan ide-ide yang serupa mungkin dari Mm-mm. buku lain gitu kan ya. Betul. Atau mungkin seiring pengalamannya bertambah gitu kan Mm-mm. ya. Jadi terus tugas kita ya sebagai orang tua gitu ya adalah mengasuh anak dengan gagasan-gagasan. Tugasnya anak adalah mencerna Mm-mm. gagasan-gagasan tersebut gitu ya. Jadi jangan Kayak kita balik gitu.
kayak waktu itu kayak belum lama ini ya, anakku yang gede gitu kan, berarti kan umurnya Mm, udah hampir 16 tahun ya. Dia mm, lagi mau bikin tulisan. Abis itu mm, tiba-tiba dia gini, tunggu-tunggu ini kayaknya tulisan ini nanti klik deh sama baca itu, sama cerita di Keluarga Cemara gitu. Which is mm, Keluarga Cemara itu dia baca waktu kayak umur 6 tahun apa 7 tahun mm, gitu loh. Maksudnya berarti kan udah hampir hampir 10 tahun ya dia udah baca buku itu gitu ya. Maksudnya mm, kok bisa ya? Sekian lama kok tiba-tiba dia ingetnya apa yang mau dia tulis itu ternyata relate sama bacaan dia mm, 10 tahun yang lalu gitu loh. Kan ya itu iya, ya maksudnya lucunya living books, lucunya gagasan-gagasan dan lucunya proses berpikir manusia kan ya. iya, Ya begitu betul. ya. Karena gagasan itu lagi-lagi hidup ya, bukan sesuatu Mm-mm, yang mati gitu mm-mm. loh. Jadi meskipun dia nggak terlihat gitu ya, tapi dia tuh hidup gitu. Betul, Berkembang biak betul. kalau bahasanya CM gitu ya. Mm-mm, Berkembang mm-mm. biak di dalam dirinya anak gitu. Jadi poin Ya, pentingnya sebenarnya ini ya, poin pentingnya adalah ketika kita membacakan anak-anak living books ini, kita butuh iman ya, butuh iman bahwa mm-mm, ide dan gagasan itu pasti hidup gitu dalam benak anak. Walaupun pada mm-mm, saat selesai kita membacakan atau selesai anak membaca itu, eh, anak belum tampak paham gitu ya, atau masih flat aja gitu mukanya gitu ya, dibacain mm-mm. buku itu gitu ya. Tapi karena Ya, gagasan itu hidup, ya udahlah kita iman aja gitu ya. Nggak perlu kita iya, kasih pertanyaan komprehensif, nggak perlu. pertanyaan-pertanyaan yang mengarah sama gagasan itu gitu ya. Jadi ya iman ya, butuh iman ya memang ya membacakan Betul. living books ini. Justru kalau kita kasih pertanyaan komprehensif tadi itu berpotensi ini loh, mematikan hasrat anak terhadap gagasan loh gitu. Nah, betul, betul, betul. Jadi seolah-olah ya ide-ide yang sudah anak serap, udah anak maknai secara mandiri tuh sebenarnya itu nggak lebih penting daripada ide-ide yang harus dia jawab ya, yang kita harapkan dia bisa menjawab gitu, ya Ya, nggak? ya, ya, Kayak ya, nggak ya. Ngerti. gitu. Jadi Mm-mm. ekspektasi anak jadi merasa bahwa oh ide yang aku serap ternyata nggak penting ya. Yang penting adalah Mm-mm. ide yang mama bilang itu ya gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Iya kayak gitu loh. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke, oke. Dan itu tadi usia dini ya, Lia. Maksudnya kalau usia dini kan anak-anak lebih ke arah dibacain aja. Kadang-kadang Mm-mm. dia tampak nggak minat ya udahlah, biarin aja. Yang penting kita bacain kayak gitu. Yang penting habit membacakannya itu yang penting gitu ya. Iya, Tapi kalau udah masuk usia akademis, usia SD 6-7 tahun gitu, sedikit berbeda ya prakteknya ya. iya. Ya, kalau udah masuk usia SD, udah masuk usia sekolah, itu kan anak berarti udah siap juga ya secara fisiologis dan psikologis untuk menjalani pendidikan akademis ya, Yu ya. Mm-mm, mm-mm. Artinya memakai living books untuk akademis ini ada prinsip-prinsip yang ditambah gitu ya, bukan sekedar dibiasakan habit training membacanya, dibacakannya, tapi ada poin-poin lain yang perlu kita pegang juga gitu. Iya, jadi tadi kan habit of reading-nya udah terbangun, yang Mm-mm. merupakan fondasi banget ya. Terus otomatis juga efeknya tadi kesenangan membacanya juga kan udah terbangun juga ya gitu. Jadi melangkah ke tahap selanjutnya, kita perlu membiasakan eh, anak lagi nih gitu, mendidik karakternya lagi gitu ya, dengan menggunakan living books ini gitu. Jadi kita melatih anak ya, melatih kebiasaan berpikirnya anak. Misalnya kalau kita membacakan anak itu kita harus minta anak menarasikan kan bacaannya gitu. Mm-mm, mm-mm. Tadi kalau usia Mm-mm. dini belum wajib ya, nggak harus narasi ya. Jadi ketika kita bacain anak, ya udah gitu ya, kita nggak perlu minta mereka narasi ya. Ini penting banget ya. Soalnya kadang-kadang Iya, banyak yang minta anak usia dini narasi gitu kan ya. iya. Kalau anak usia dini kan dia ya secara psikologis psikologis memang belum siap ya untuk misalnya mengungkapkan pemikiran dengan apa namanya ya, dengan lancar, penuh dengan pilihan kosakata yang tepat, serasi gitu kan. Nah, kalau anak usia udah sekolah, ini kan dia udah siap gitu loh. Nah, kita latih dia supaya lebih kebiasaan berpikirnya juga dibarengi nanti kebiasaan mengungkapkan pemikiran kan ya, secara Betul, mandiri gitu. betul, betul. Mm-mm. Artinya mulai usia sekolah dasar ini kita baru mulai narasi ini ya. Jadi ketika dibacakan, anak akan diminta narasi ya. Apa yang tadi kamu baca gitu ya. Apa yang Mm-mm. tadi Narasinya sudah mama juga ini dengar.
narasinya juga harus langsung ya setelah dibacakan ya. Jadi Mm-mm. setelah sekali baca gitu ya, Mm-mm. kita minta anak menarasikan bacaannya gitu ya. Setelah dia menarasikan gitu, nah, ya sudah kalau misalnya kita bolehkan ya kalau misalnya anak ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, dia punya tanggapan terhadap bacaannya dia tadi, itu kita persilahkan. Tapi kita bisa diskusikan gitu ya. Tapi kalaupun tidak ada ya sudah, Mm-mm. artinya selesai Betul. Jadi gitu. diskusi pasca narasi itu tidak harus ya, tidak harus ya. Jadi Iya, kalau nggak misalnya harus. kebetulan ada dari narasinya ada yang penting nih kayaknya nih buat didiskusikan baru kita bisa buka diskusi ya. Tapi kalau enggak ya nggak harus juga gitu harus ada diskusi pasca setiap narasi ya. Iya, diskusi pun sebenarnya sebisa mungkin ini ya, yaitu seturut rasa ingin tahu anak ya gitu. Jadi Nah, supaya betul. tidak terjadi ajang menjejalkan gagasan tadi gitu loh. Yang Mm-mm. sebenarnya eh, akal budi anak tuh saat itu sedang tidak meminati gagasan itu gitu misalnya kan Mm-mm. seperti Mm-mm. Mm-mm. itu. Mm-mm. Ya, Mm-mm. ya, 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 betul, betul. Oke, jadi bedanya di situ ya. Mm-mm. Ketika kita pakai living books untuk anak usia dini dan anak usia sekolah dasar gitu ya. Karena ketika Mm-mm. sekolah dasar ini kita udah bersentuhan dengan masa-masa akademis ya. Jadi Mm-mm. ya living book sebagai apa? Instrumen ya, alat untuk Mm-mm. belajar akademis ya. Jadi tentu patokannya kalau belajar akademis ya memakai living book sesuai dengan akademik yang lagi dijalankan ya. Ntar ada Iya. sejarah, ada geografi, ada antropologi gitu ya. Dan ini ya, kalau bisa dibilangkan ya, berarti kan masa usia dini dan masa sekolah dasar ini kan masanya untuk ngebentuk ya, ngebentuk habit tadi ya, ngebentuk habit untuk bisa suka membaca, habit suka membaca, lalu itu ngebentuk habit untuk mencerna gagasan gitu ya, untuk apa Mm-mm. namanya, untuk akademis juga gitu ya, untuk terbiasa punya Mm-mm. habit of attention, terus habit Mm-mm. narasi gitu kan, waktunya ngebangun kebiasaan-kebiasaan ini kan ya bisa dibilang ya anak usia Mm-mm. SD dan usia dini ini gitu kan. Mm-mm. Nah, kalau untuk usia remaja, nah ini kali agak sedikit udah tumbuh ya, minat bacanya udah tumbuh gitu ya. Mm-mm. Nah, ini nanti Fondasinya udah terbangun ya, ya fondasi ya artinya kebiasaan-kebiasaannya. Artinya peran orang tua mungkin udah agak sedikit mundur gitu ya. Mm-mm. Kalau misalnya di usia apa namanya usia dini dan usia dasar itu kan peran kita sebagai orang tua besar sekali ya. Lebih Kita tadi besar. bahkan Mm-mm. menentukan gitu kan kamu baca buku yang ini dulu gitu kan. Kalau yang ini belum waktunya Mm-mm. kamu baca gitu kan maksudnya Mm-mm. approval orang tua gitu bahkan ada approval untuk baca Mm-mm. buku ini boleh nggak kayak gitu-gitu kan. Mm-mm. Bahkan Mm-mm. akademis pun kita masih ngaturin jadwalnya full gitu kan. Nah, Mm-mm. kalau remaja ini dengan kemandirian mereka yang udah lebih tumbuh, itu barangkali nanti aku akan ngajakin anak remajanya langsung kali ya. Ini mau nanti di segmen Oh, oke. 2 ya. Nah, di segmen Iya, 2 nih iya, aku iya. penasaran nih maksudnya kalau mereka minatnya sudah tumbuh, terus kebiasaannya sudah terbangun, gimana sih mereka memilih buku-buku yang mau mereka baca dan gimana Mm-mm. mereka ngatur ya buku-buku yang akan mereka baca itu. Hmm, asik nih, langsung ngobrol sama remajanya ya. Iya, oke. Oke, Thank you ya, Li. yuk Bye. sama-sama. Dah. Nah, sekarang udah ada Naila nih di sini. Halo Naila. Halo Tante, Kamu umur berapa, Nay? aku sekarang umur 17 tahun. 17 tahun. Sudah dewasa dong ya ini ya. Ya, bisa dibilang gitu. 17 tahun. Kamu inget nggak sih kamu baca Living Books itu umur berapa pertama kali, Nay?
Yang jelas kayaknya aku lupa tepatnya kapan, cuma Mm-mm, semenjak orang tua memilih pakai metode CM gitu. Yang mm-mm, jelas di atas kelas dua SD karena pada saat itu aku masih homeschooling terus pindah homeschooling dari sekolah pindah ke homeschooling gitu. Jadi mm. yang jelas di atas kelas 12 SD. Karena kalau pas sekolah juga kan nggak ada bacaan yang living book ya, kalau nggak buku Mm-mm, paket, mm-mm, mm-mm. ya buku-buku apa namanya, dulu aku senang baca KPK, kecil-kecil punya karya. Hmm. Tapi berarti waktu usia dini juga belum ya baca living books ya. Jadi kira-kira dari usia SD gitu ya baca living books ya. Betul. Mm-mm. Terus inget gak sih, Nay, waktu pertama kali baca living books itu gimana? Waktu itu apa dibacain Bunda? Terus reaksi kamu sama living books tuh waktu awal-awal tuh gimana gitu, masih inget gak sih? Kayaknya dulu itu dibacain sih Tan, dan Mm-mm, yang mm-mm. paling terpatri di memori aku itu bukunya Black Beauty. Tapi kalau Mm-mm, dulu sempat juga ada Heidi, tapi yang mm-mm, Black Beauty ini aku baca free reading, baca sendiri gitu, dan katanya mm-mm, aku lupa sih, cuma katanya aku sempat berhenti gitu. Dan tapi pokoknya intinya aku ingat baca Black Beauty itu aku bener-bener yang habis tutup buku selesai itu kayak bener-bener mikir dan kayak ini buku apa? Bukan buku apa sih ini ceritanya bener-bener kayak sangat meng apa ya? Sangat menyedihkan ngalir gitu. di aku, sangat Heeh. menyedihkan, sangat aku kayak kebawa perasaan gitu meskipun bukunya udah selesai. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Yang Gitu sih. dibacain Bunda Heidi. Yang dibacain Bunda aku ingetnya Heidi, Mhm. Laura. Hmm. Oh, Laura ya. Sering gak sih dulu dibacain Bunda gitu? Aku melihatnya termasuknya jarang sih, Hmm. karena eh, aku pun sendiri lebih senang kalau baca sendiri, kayak temponya tuh sesuai aku, terus aku nggak harus Hmm, nunggu hmm, bunda hmm, waktunya hmm, kosong, aku kosong terus bunda bacain gitu. Jadi hmm, 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 hmm. sejauh ini sebelumnya ya cuma eh, dibacain pas kelas aja, pas kelas akademis. Oh, pas akademis ya. Jadi kalau pas akademis dibacain Bunda, kalau free reading, ini dulu ya maksudnya, ini inget-inget dulu Mm-mm. ya. Kalau kalau free akademis dibacain Bunda, kalau free reading baca sendiri Baca gitu ya. sendiri ya. Hmm. Menurut kamu ada efeknya nggak sih kalau misalnya dibacain sama baca sendiri itu ada efeknya nggak sih? Maksudnya dulu Bunda suka bacain kamu gitu tuh ada efeknya nggak sih di kamu? Jadi bikin kamu tertarik buku gara-gara dibacain gitu, ada nggak efek ke situ? eh Pasti ada efeknya sih Tan. Dan Bunda pun kalau Bunda sampai sekarang pun kadang-kadang masih suka ngajak kayak dibacain buku A atau buku B gitu. Cuma akunya yang nggak mau karena eh, itu ya karena kayak aku menyesuaikan tempoku. Tapi dulu itu sangat-sangat membantu sih. Maksudnya eh, aku jadi kayak sering terpapar sama buku living book itu. Jadi pertama kali terpapar sama buku Living Books ya, itu ya gara-gara dibacain Bunda juga ya sebenarnya ya. Iya. Hmm. Tapi sekarang kamu milih lebih suka baca sendiri. Iya, karena temponya kecepatannya udah Hmm. kalau sama Bunda lama gitu kayak. Itu sejak kapan, Nel? Bisa kamu milih gitu. Aku mau baca sendiri aja nih, Bun, gitu. Yang jelas aku udah lumayan lama sih Tan. Maksudnya kayak bisa milih buku sendiri itu udah lumayan lama. Tapi dulu aku ingat sempat kayak di stop buku-buku bacaanku karena aku selalu kalau nggak tentang misteri, detektif, KKPK gitu, buat ceritanya Mm-mm, seputar itu mm-mm, terus gitu, dan nggak. mm-mm, Dan apa ya, kalau living book itu kan bervariasi meskipun mm-mm, namanya living book tapi ada kayak ada sastra, ada mm-mm, yang lain gitu. Maksudnya banyak subjek-subjeknya. Tapi ini benar-benar kayak aku baca tentang itu doang gitu, detektif dan mm-mm, mm-mm. misteri kayak gitu-gitu. Jadi sempat yang kayak ada waktu di mana kayak mungkin itu awal-awal pas metode pakai Bunda pakai. Jadi Masih SD kayak berarti ya? iya masih SD, Mm-mm, masih mm-mm, eh, eh, masih pengen baca yang tipis-tipis gitu. mm-mm, Terus mm-mm, tapi ya sekarang eh, kalau sekarang lebih kayak selalu Bunda selalu kasih metode. Bunda selalu kasih
buku yang wajib gitu, buku living book yang apa istilahnya free reading tapi wajib gitu, yang harus kalau bisa dibaca setelah beberapa bulan ke depan gitu. Itu waktu SD gitu ya. Maksudnya jadi awalnya awalnya kamu baca buku, habis itu baca buku bebas yang kayak tadi mungkin Twaddle ya, buku-buku Twaddle gitu nggak sih? Hmm, mm, mm, Buku-buku mm, Twaddle gitu, tapi terus sama Bunda diminta supaya kamu baca free reading yang living books gitu ya. mm, Nah, kalau betul. kalau sekarang gimana nih? Kalau sekarang kan kamu sudah lebih dewasa, terus selera bacamu mungkin juga sudah mulai terbentuk gitu. Apakah kamu lebih bebas menentukan bukumu sendiri atau masih disuruh-suruh bunda, kamu harus baca ini, kamu harus baca ini gitu? Iya, itu tadi. Jadi kayak sekarang nggak ada buku yang kalau sekarang nggak dipilihin bukunya, cuma memang ada tetap kayak buku living book yang wajibnya yang aku harus baca atau selesaikan dalam beberapa bulan ke depan gitu. Ini yang akademis atau yang free reading? Ini free reading, Oh, free reading tetap ada yang dipilihin bunda ya? tetap ada, tetap Mm-mm, bau mm-mm, beberapa gitu. Kayak kalau bisa semester ini baca ini gitu, mm-mm, mm-mm. selesai baca ini gitu. Karena untuk ngimbangin juga eh, bacaan Twaddle-nya gitu. Hmm, jadi kamu baca Twaddle sama baca free reading itu bedanya apa sih? Sorry, baca Twaddle sama baca living books yang free reading itu apa sih bedanya? Baca Gimana? Twaddle atau Mm-mm, baca free reading. mm-mm, free reading yang living books ya gitu. Twaddle juga free reading kan sebenarnya. Maksudnya ketika kamu punya punya dua buku nih, satunya Twaddle, satunya free reading yang living books gitu. Nah itu gimana kamu beda bacanya, cara bacanya? Em, Kalau cara bacanya sendiri, kalau aku nggak ngerasa ada perbedaan sih Tan. Cuma Mm-mm, kayak aku selalu setiap habis, khususnya tahun terakhir ini, aku kalau mm-mm, habis baca buku, aku kayak bikin notes kecil gitu kan. Karena kadang juga udah susah kalau mau cerita ke Bunda gitu, waktunya mm-mm, nggak sinkron. mm-mm. Jadi kayak kalau mau cerita kayak isinya atau apa ya sedikit ngobrol, tuh aku sekarang lebih prefer nulis gitu. Di Jadi kayak kayak aku narasi bikin tulis ya. betul kayak mirip-mirip Mhm. kayak gitu. Itu baca yang living books atau yang Twaddle juga kamu begitu caranya? Iya. Wah, keren. Terus kerasa nggak bedanya? Wah, ini buku Twaddle narasinya lebih sulit, apa ini buku living books narasinya lebih gampang gitu nggak sih? Kerasa nggak sih bedanya gitu? Atau sama aja? Beda sih Tan, apalagi ya buku-buku yang kayak bener-bener eh kadang ceritanya bagus gitu, gampang dinarasiin, tapi kayak isinya itu aku bingung gitu kayak ini sebenarnya maunya apa gitu bukunya kalau yang Twaddle ya. Itu aku Hmm. kadang agak bingungnya di situ gitu. Tapi Hmm. eh tergantung akunya juga, kayak misal aku lagi into ke subjek soal sejarah dan lain-lain gitu. Hmm. Bisa jadi buku yang Twaddle itu lebih menarik karena aku lagi memang bahasannya itu, tapi yang living book ini aku lagi baca yang sastra, jadi kayak eh, tergantung subjek juga kadang. Seberapa Hmm. lancar aku bisa narasiin reviewnya gitu. Jadi tergantung kelancaranmu dalam apa tergantung minatmu saat itu sedang apa gitu ya. Ya, Iya, iya, dan iya, iya. eh, apa ya menurutku kebebasan kayak baca buku ini bisa milih sendiri itu eh, agak rancu juga, karena kayak aku pernah nemu buku yang menurutku, aku juga udah ngobrol sama Bunda, itu katanya living sih, tapi kayak idenya tuh bener-bener eh, hal yang sangat di luar kepala gitu, kayak nggak apa ya nggak oke gitu idenya, tapi bener-bener living banget, kayak bener-bener Science masuk banget. science fiction gitu apa gimana tuh? Ini kebetulan bahasannya soal LGBT gitu. Oke. Jadi Terus? kayak bener-bener apa ya? Aku awalnya bener-bener nggak ngira kalau buku itu ternyata mau menjurus ke sana gitu. Saking Mhm, livingnya gitu kan, kayak mhm, 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 bener-bener taunya ya soal keluarga, pertemanan kayak gitu-gitu. mhm, mhm, Soal mhm. remaja, ternyata ke arah ke situ, dan itu bener-bener kalau orang nggak punya bukan pendalaman, nggak punya apa ya?
fondasi yang sebelumnya terus tiba-tiba dibaca itu sembarangan mungkin bisa bisa jadi masuk gitu kan, bisa jadi Hmm. condong ke arah itu. Jadi kayak cukup menantang juga ya ternyata punya apa Mm-mm. buku ya apa bisa punya kesempatan baca buku apa aja itu juga sama sih kayak dikasih gadget gitu bisa ngelakuin apa aja gitu. Gitu ya, menurutmu ya, ketika kita Menurutku pilih gitu. buku sendiri, bisa baca buku apa aja itu menantang ya? Ya jadi sebenarnya aku lebih ngerasa kayak lebih seneng, bukan seneng sih, cuma ada ke rasa aman sendiri kalau misalnya aku udah dipilihin gitu bukunya. Ya, 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 ya. Karena kan kadang-kadang ya buku-buku ntar di tengah-tengah ada adegan dewasa yang Hmm, males banget gitu ya. Kadang-kadang gitu nggak sih kalau misalnya emang betul. belum pernah tahu ya gitu. I see. Jadi malah lebih nyaman ya dipilihin ya. Berarti Iya. kalau itu kan free reading ya, Naya. Kalau yang buku-buku akademis gimana? Biasanya semuanya dipilihin Bunda atau gimana? Iya sih, biasanya Bunda kasih kayak misal dalam subjek subjek tertentu ada buku ini sama ini yang kita punya. Mau pilih yang mana dulu atau mana yang mau dibaca free reading, mana yang mau dibuat kelas gitu. Tetap ada beberapa opsi biasanya Bunda kasih. Terus itu kamu baca sendiri atau masih ada yang dibacain? Mulai pertengahan tahun 2023 kemarin itu udah mulai baca sendiri sih semua. Jadi kayak Hmm, baca sendiri terus habis itu baru narasi gitu. narasi tulis atau lisan? Ada yang narasi tulis, ada yang narasi lisan. Jadi kalau narasi lisan tetap ke Bunda gitu ya, tetap datang ke Bunda. Ya, atau lewat voice note kalau Atau misalnya lewat waktunya voice nggak note. cocok. Iya sama, anakku juga suka gitu, pakai voice note. Tapi berarti baru ya, pertengahan tahun 2023 sebelumnya masih dibacain Bunda ya untuk yang Iya, buku-buku yang di kelas. atau sebelumnya dibacain terus. Kerasa nggak sih bedanya ketika lagi kelas dibacain Bunda sama baca sendiri ini? Lebih apa ya, lebih sepi, bukan sepi ya, kayak ngerasa apa ya, kemauannya harus dari dalam diri sendiri meskipun Bunda udah bikin jadwal, cuma kan nggak ada yang selalu kayak ayo kelas gitu. Jadi lebih susahnya ke arah itu sih, belajar sendiri gitu di depan buku atau laptop untuk baca terus habis itu narasi itu lebih sulit sih daripada kalau Hmm, Bunda udah duduk ayo Mbak sini kita kelas gitu, itu lebih kemauannya lebih oke, gampang yang kalau oke, ada sama oke. Bunda. Ya, ya. Kayak kemandiriannya lebih diuji gitu ya, maksudnya. Jadi karena lebih fleksibel waktunya gitu, jadi lebih diuji gitu ya. Betul. I see, I see. Terus terakhir nih Nel, kalau misalnya sekarang kan, kamu kan hitungannya berarti suka ya baca buku ya? Iya nggak sih? Kamu Ya, bisa bilang kamu suka saya baca buku bilang nggak? ya, aku bisa Ya. dibilang suka baca. Oke. Nah, sekarang tuh kan banyak ya remaja yang nggak suka baca buku gitu. Ya jangankan remaja sih, orang dewasa juga banyak ya maksudnya. Tapi kan maksudnya banyak orang tua berekspektasi anakku remaja suka baca buku gitu kan. Atau anakku lah suka baca buku gitu kan. eh Menurutmu apa sih yang akhirnya membentukmu jadi sosok remaja yang suka baca buku? Apa yang bikin sukses gitu loh maksudku? Apa? Oke. Eh, aku juga kayak bersyukur banget sih kayak bisa punya apa ya istilahnya minat, karena aku juga tahu teman-teman yang eh teman-teman yang kurang suka baca gitu, dan maksudnya dengan manfaat baca sebanyak itu yang maksudnya yang aku bisa dapat yang aku rasain sekarang, kalau nggak baca buku tuh rasanya eh, kayak kosong gitu. Bahkan aku Hmm, kalau hmm, pergi hmm, hmm. kemana-mana tuh Bunda selalu bilang oh Naila bawa jimatnya gitu, jadi kayak aku selalu bawa buku gitu. Mm-mm, Dan mm-mm, mungkin yang bikin aku suka itu karena dari dulu kan dulu aku sekolah dan nggak mm-mm, pernah disediain buku kayak gitu. mm-mm, Udah semenjak pindah metode CM jadi disediain kan. Nah, mm-mm, mungkin mm-mm, kayaknya udah disediain terus dan difasilitasi dan didorong juga sih sebenarnya mm-mm, di mm-mm, ada, bukan paksaan cuma kayak ya didorong aja untuk coba baca gitu meskipun apa living book dari berbagai subjek gitu. Jadi mm. mungkin kuncinya kalau nggak pokoknya selalu disediain dan didorong sih buku, disediain dengan buku-buku dan didorong untuk baca. Didorongnya nih gimana Nel? Didorong kadang eh,
didorong itu kayak apa ya? Hmm, Selalu ya kayak tadi diajak baca, disuruh nyobain buku living book. Misal aku nggak suka buku living book A, coba baca yang ini karena ini subjeknya tentang, maksudnya tentang hal-hal yang aku suka. Jadi selalu diajak gitu loh Tan untuk tetap Hmm, baca meskipun aku nggak mau. jadi misalnya kamu nggak suka buku A, terus Bunda kayak punya opsi gitu ya. Kenapa? Ya udah yang ini aja gitu ya. Jadi kayak bikin kamu nggak punya alasan untuk nggak baca ya sebenarnya ya gitu ya Ya kayak gitu ya. betul. Cuman Ya, caranya nggak maksa gitu ya, nggak maksa tapi kayak ada selalu cara gitu ya. ya, Oke Naila, thank you banget ya udah hadir di sini hari ini ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan nanti kita bisa. Ini kedua kali ya kamu ngobrol di podcast ya. Waktu itu udah lama banget ya. Eh, iya. episode 10 apa ya kalau nggak salah ya. Oke, thank you semuanya udah mendengarkan podcast perdana kita di season ketiga. Mudah-mudahan sekarang udah banyak yang kebayang ya gimana sih sebenarnya cara pakai Living Books. Kalau misalnya masih ada yang bingung atau ada pertanyaan, boleh banget mampir ke Instagramnya Charlotte Mason Indonesia dan tinggalin komen di situ. Pasti nanti akan kami baca dan kami jadikan masukan untuk podcastnya Charlotte Mason Indonesia. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan topik yang agak lebih mendalam barangkali. Jadi kita nanti selang-seling ya, ada topik yang ringan, ada topik yang agak berat sedikit. Terima kasih, sampai jumpa.